Halo semuanya, ketemu lagi di Knitting with VB bersama saya VB Andrian. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pola cara membuat topi motif kabel, dan ini ukuran dewasa medium. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bikin topi dengan motif kabel, teman-teman bisa ikuti, bisa catat polanya di sini, karena di setiap step by stepnya nanti akan saya ada polanya. Jadi teman-teman bisa catat. Dan ini di sini kita menggunakan satu gulung lebih dikit. Jadi untuk satu topi ini kita butuh satu gulung lebih dikit. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, sekarang kita siapkan alat dan benangnya. Untuk benangnya di sini saya menggunakan benang milk cotton atau katun susu. Dan ini yang ukuran big, yang 5 play. Teman-teman boleh pakai merek apa saja, yang penting ukurannya yang 5 play ya, yang besar. Kemudian untuk alatnya, untuk alat knittingnya membuat topi ini kita menggunakan yang circular needle seperti ini ya. Dan ini untuk teman-teman yang baru belajar, kita pakai dulu yang circular needle jadi lebih mudah. Kemudian untuk ukurannya, jarumnya di sini saya pakai yang 4 mili untuk ukuran jarumnya. Kemudian panjangnya kita pakai yang 16 in atau yang 40 cm, dihitung dari ujung ke ujung. Kemudian di sini kita pakai juga alat knitting double needle seperti ini. Dan ini nanti kita pakai untuk bagian pengurangan. Ini ukurannya sama, kita pakai yang 4 mili. Kemudian kalau teman-teman beli satu set, ini isinya ada 5 jarum. Dan ini nanti 5-5-nya akan kita pakai semua. Lalu alat kabel holder, dan ini gunanya untuk membantu kita saat kita bikin motif kabel. Jadi nanti ini untuk menahan stitch. Kemudian gunting, lalu jarum tapestry untuk merapikan, dan alat penanda atau stitch marker seperti ini. Oke, sekarang langsung ya ke tutorialnya. Nah, sekarang kita mulai ya. Untuk pertama kita akan bikin cast on-nya dulu. Dan untuk jumlah cast on-nya di sini kita menggunakan kelipatan 10. Sekarang kita akan bikin cast on. Di sini saya akan bikin 100 cast on. Nah, sekarang kita akan bikin cast on, kita pakai tangan kiri. Kalau biasanya kita bikin cast on-nya seperti ini ya. Pakai tangan kanan, benangnya di sebelah kanan. Sekarang kita balik, benangnya kita pakai di tangan kiri. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, sekarang karena kita akan bikin 100 cast on, kita ambil benangnya agak panjang, kira-kira saja ya. Karena ini banyak jadi agak lumayan panjang. Nah, sekarang kita akan bikin bikin cast on-nya dengan tangan kiri. Caranya, benangnya kita taruh di atas jarum dulu seperti ini. Kemudian ini kita pegang dengan jari 3 jari ini. Lalu jari telunjuk dan ibu jari kita masukkan seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini tahan. Kita angkat sedikit seperti ini. Sekarang kita ambil dengan menggunakan ujung jarum. Kita ambil benang yang di ibu jari dari luar masuk ke dalam. Bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita ambil di bagian telunjuk dari luar ke dalam juga. Kemudian kita keluarkan di benang sela-sela ibu jari seperti ini. Lalu benangnya kita lepas. Nah, ini benang yang di ibu jari agak ditarik dikit seperti ini. Nah, kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ulang.
Nah, di awal kita bikin cast on, ini sudah terbentuk 2 cast on. Yang satu mewakili simpul, yang satu cast on. Jadi ini tetap dihitung 2 cast on. Sekarang kita akan bikin cast on yang ketiga. Caranya sama ya. Seperti ini. Telunjuk sama ibu jari kita masukkan seperti ini. Lalu ujung jarum kita ambil benang. Dari luar masuk ke dalam, kita ambil satu benang saja. Lalu dari telunjuk, dari luar ke dalam, baru kita masukkan ke sela-sela ibu jari seperti ini. Kita keluarkan. Nah, baru benangnya kita lepas. Nah, ini benangnya yang di ibu jari saya tarik sedikit. Nah, jangan terlalu kencang nariknya. Nah, nanti seperti ini ya. Untuk yang kedua ini hanya menghasilkan 1 cast on. Jadi 2 cast on ini hanya di awal karena yang satu untuk mewakili simpul. Jadi untuk langkah selanjutnya hanya menghasilkan 1 cast on. Nah, sekarang kita ulangi sambil kita hitung, kita bikin 100 cast on. Nah, ini benangnya ini untuk menahan benang ya. Seperti ini. Ambil dari ibu jari ya, dari luar ke dalam, dari telunjuk, keluar ke sela-sela ibu jari, seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, yang kita tarik yang di bagian ibu jari. Kita tarik sedikit, sambil kita rapikan. Tapi jangan terlalu kencang. Nah, akan saya ulangi, seperti ini. Nah, ini masuk ke sela-sela ibu jari seperti ini ya. Keluarkan. Nah, saat kita menarik, usahakan bagian bawahnya ini rapi, jadi tidak ada yang menonjol. Saya ulang. Dari ibu jari keluar ke telunjuk. Dari luar ke dalam, masuk ke sela-sela ibu jari, keluarkan, benangnya kita tarik sedikit, kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Nanti kita ini usahakan bagian bawahnya ini rapi. Sekarang kita lanjutkan, kita bikin sebanyak 100 cast on. Nah, sekarang kalau kita sudah bikin 100 cast on, ini untuk cast onnya, ini kita tarik-tarik, kita ratakan sampai di ujung jarum satunya. Nah, sambil kita luruskan, ini sambil kita tarik, kita luruskan ya bagian bawahnya ini. Kalau di sini kita bagian bawah, ini kita luruskan. Nah, ini jangan sampai terpelintir. Karena nanti kita akan sambung, jadi nanti saat mengerjakan jangan sampai terpelintir. Nah, ini kita arahkan sampai ke dekat dengan jarumnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan melingkar, kita akan sambung. Jadi posisi benangnya ini ada di sebelah kanan ya. Kemudian ini sisa benangnya, ini akan saya ikat dulu supaya tidak keliru. Nah, ini usahakan bagian bawahnya ini nyambung ya, lurus. Untuk selanjutnya kita akan bikin bagian ribbingnya. Untuk bagian ribbingnya ini kita akan menggunakan knit 2
pur 2. Nah, sekarang kita akan membuat bagian ribbingnya. Sebelum kita sambung, kita ambil bagian penanda, kita masukkan ke jarum kanan seperti ini. Baru kita sambung. Nah, untuk ribbingnya kita akan membuat knit 2 pur 2. Nah, kita akan bikin knit 2, lalu pur 2. Nah, ini kita ulangi, knit 2 pur 2 ini kita ulangi sampai 1 baris. Kemudian kita lanjutkan, kita bikin sampai 9 baris. Nah, sambil kita mengerjakan, ini sambil kita tarik ya, kita dekatkan dengan jarum yang kiri. Nah, ini ditahan supaya stitchnya tidak keluar. Nah, kita lanjutkan, kita bikin knit 2 pur 2. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai di baris yang pertama, kita sampai ke bagian penanda ini, kita masuk baris yang kedua, penandanya kita pindah lagi. Nah, kita pasang lagi ya, kita pindah ke jarum kanan. Selanjutnya kita masuk ke baris yang kedua, kita tinggal bikin aja langsung knit 2 pur 2. Knit 2 pur 2. Nah, jadi setiap kita ganti baris, penandanya kita pasang lagi. Sekarang kita akan lanjutkan, kita bikin bagian ribbingnya, knit 2 pur 2 ini, sampai 9 baris. Nah, sekarang setelah kita membuat bagian ribbingnya, ini sampai baris yang ke-9 ya. Setelah ini kita akan membuat bagian motif badan topinya atau motif kabelnya. Nah, untuk badan topinya nanti kita akan bikin 6 baris. Jadi ada 6 baris. Kemudian 6 baris itu kita ulang sebanyak 7 kali untuk bagian badan topi. Nah, sekarang untuk motif kabel baris yang pertama, ini penandanya saya pasang dulu. Nah, kita pasang dulu alat penandanya. Jadi nanti tiap baris penandanya selalu kita pasang lagi. Sekarang untuk baris yang pertama, kita bikin knit 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita menggunakan kelipatan 10, jadi kita ulang 10 stitch ya. Yang 6 untuk motif kabel, ini ada 6 stitch. Kita bikin knit untuk motif kabelnya. Kemudian kita bikin pur 1. Lalu knit 2. Lalu pur 1. Nah, sekarang langkah ini kita ulang sampai 1 baris ya, sampai di akhir baris.
atau karena ini di sini kita menggunakan 10 motif ya. Jadi kita ulang 10 kali sampai di akhir baris. Kemudian kita ulang terus sampai 5 baris. Jadi sampai baris yang kelima. Jadi ini kita hitung mulai baris yang pertama lagi ya untuk motif kabelnya. Nah, sekarang akan saya ulang baris pertamanya. Kita bikin knit 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 kali knit, lalu pur 1 kali, kemudian knit 2 kali, lalu pur 1 kali. Nah, jadi untuk knit 6 ini nanti akan kita pakai untuk motif kabelnya, karena di sini kita akan menggunakan 6 stitch untuk motif kabelnya. Kemudian yang pur 1, knit 2, pur 1 ini untuk bagian batas antara motif kabel 1 ke motif kabel satunya. Jadi ini per 10 stitch. Nah, sekarang kita ulang terus sampai di akhir baris ya. Kemudian kita ulang, jadi motif ini, pola ini atau langkah ini kita ulang sampai 5 baris atau sampai baris yang kelima. Nah, sekarang untuk motif kabelnya setelah kita membuat sampai baris yang kelima, jadi yang knit 6, pur 1, knit 2, pur 1 itu kita ulang ya, kita kerjakan sampai 5 baris atau sampai baris yang kelima. Sekarang baris yang keenam kita akan bikin motif kabelnya. Jadi teman-teman siapkan alat kabel holdernya seperti ini. Nah, untuk di awal baris kita selalu pasang alat penandanya ya. Sekarang kita akan mulai di awal, ini baris yang ke-6. Dari 6 knit ini kita akan bikin motif kabel, jadi akan kita bagi 2. Sekarang kita ambil dulu 3. Nah, kita ambil 3, kemudian kita simpan di belakang. Nah, kita simpan di belakang karena kita akan menggunakan yang versi belakang atau yang C6B, kabel 6 back. Kemudian yang 3 ini kita knit dulu. Nah, setelah 3 kita knit, kemudian kita knit yang ada di kabel holder. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi yang 6 stitch kita ambil 3 ya, kita bagi 2, kemudian ini jadi seperti disilang. Selanjutnya kita bikin yang bagian batas, jadi ada 1 pur, 2 knit, 1 pur. Nah, 1 pur, kemudian 2 knit, lalu 1 pur. Nah, ini untuk yang 4 stitch ini, jadi ini tidak berubah ya, jadi ini untuk batas antara motif kabel 1 dengan motif kabel satunya. Nah, selanjutnya kita ulang pola ini, langkahnya kita ulang. Nah, selanjutnya kita akan ulang langkahnya ini. Jadi ini untuk per motif ya, atau ini per kelipatan, kita kerjakan seperti ini. Jadi sekarang kita bikin lagi sampai 10 kali atau sampai ke akhir baris. Kita ambil dulu 3 stitch, kita simpan di belakang, kemudian kita knit 3, yang 3 ini kita knit.
Kemudian baru kita knit yang ada di kabel holder. Nah, seperti ini. Kemudian yang 4 stitch ini tidak berubah. Jadi ada pur 1, knit 2, lalu pur 1. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini motif kabelnya sudah ada terlihat seperti menyilang. Selanjutnya kita akan ulang terus caranya sampai akhir baris. Nah, jadi untuk motif kabelnya di sini kita pakai yang motif C6B atau yang back. Kalau teman-teman ingin bikin yang front, yang versi front itu bisa. Jadi yang 3 stitch yang kita ambil dengan alat kabel holder ini kita taruh di depan. Tapi supaya lebih mudah, kalau depan semua, kalau belakang semua. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita ulang lagi caranya. Nah, kita kerjakan sampai di akhir baris. Nah, sekarang untuk baris yang ke-6-nya ini sudah selesai. Dan nanti hasilnya ini seperti ini. Ini untuk motif kabelnya, ini sudah terlihat menyilang ya. Nah, jadi selanjutnya langkah ini kita akan ulang terus. Jadi mulai dari baris yang pertama sampai baris yang ke-6 kita kerjakan sebanyak 7 kali. Dan ini di sini kita sudah bikin 1 kali ya. Jadi kita tinggal tambahkan 6 kali lagi. Nah, sekarang setelah kita membuat bagian motifnya, motif kabelnya ini, dan untuk motif kabelnya di sini kita ulang polanya sampai 7 kali ya. Jadi teman-teman bisa hitung setiap batas lilitan ini atau batas pilinan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang terakhir. Nah, sekarang setelah ini untuk tingginya ini untuk ukuran dewasa ini sekitar 7 in. Jadi teman-teman kalau ingin membuat topi untuk ukuran dewasa ini kita bikin 7 in atau 7 in lebih dikit, sekitar 7 in ya. Nah, ini 7 in persis. Untuk ukuran 7 in, tinggi 7 in ini kita hitung sebelum kita membuat pengurangan. Jadi untuk ukuran dewasa, untuk tingginya kita hitung dari bagian bawah sampai ke terakhir motif itu 7 in atau sekitar 18 cm. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membuat bagian pengurangan. Nah, sekarang untuk bagian pengurangannya kita akan ganti menggunakan alat DPN atau double needle seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman beli ini satu set isinya ada 5 jarum. Jadi yang 4 nanti masuk ke stitch, yang 1 kita pakai untuk memutar bergantian. Dan ini juga ukurannya sama ya. Ini kalau kita pakai 4 mili, ini kita pakai 4 mili. Nah, sekarang untuk bagian pengurangannya ini, karena di sini ada 100 stitch dan kita akan bagi 4 ke 4 jarum. Kalau normalnya di sini kita bagi 4 jadi satu jarumnya 25 ya. Tapi karena di sini kita menggunakan kelipatan 10 supaya tidak pecah, kita akan bagi jarum pertama kita bagi 30 lalu 20 atau mungkin kita bisa bagi 30 20 30 20. Jadi bebas ya. Yang penting genap. Jadi masuk satu jarumnya nanti kita bikin
per 2 kelipatan dan 3 kelipatan. Nah, jadi supaya nanti saat mengerjakan polanya kita nggak bingung, jadi nggak pecah ya untuk kelipatannya. Nah, sekarang kita akan bikin pengurangan baris pertama. Nah, sekarang sambil kita mengerjakan bagian pengurangan, sambil kita bagi ke 4 jarum. Jadi sambil kita keluarkan bagian jarum yang circular needle-nya. Nah, sekarang untuk pengurangannya kita hitung mulai baris yang pertama lagi ya. Jadi supaya lebih mudah mengingatnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ini saya bagian jarum pertamanya atau batas awalnya ini akan saya tandai di sini. Untuk baris yang pertama pengurangan, nah kita awali dengan knit 2. Lalu knit 2 together atau 2 stitch, kita knit jadi 1. Lalu knit 2 lagi. Lalu pur 1 kali. Lalu knit 2 kali. Lalu pur 1 kali. Nah, jadi ini langkahnya, ini per kelipatan. Ya, jadi kita mengurangi di bagian motif kabelnya. Untuk bagian batasnya ini tetap sama, pur 1, knit 2, pur 1. Nah, ini bagian kabelnya, ini yang awalnya 6 stitch, sekarang sudah berkurang jadi 5 stitch. Nah, jadi untuk kelipatan 10-nya sekarang sudah berkurang menjadi 9 stitch. Nah, sekarang langkah ini kita ulang. Untuk jarum yang pertama, ini saya akan ulang sebanyak 3 kali. Nah, ini saya ulang ya. Knit 2. Knit 2 together atau pengurangan. Atau kita decrease. Lalu knit 2 lagi. Ini untuk bagian yang motif kabelnya. Kemudian bagian batas. Ini masih tetap sama, pur 1. Knit 2. Pur 1. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah 2 kali mengulang. Sekarang saya akan bikin 1 kali lagi untuk jarum yang pertama. Nah, ini jarum yang circular needle. Ini saya dekatkan, ini juga lama-lama ini akan kita keluarkan ya. Nah, ini yang jarum pertama, ini sudah saya bikin 3 kali pola. Jadi kita bisa lihat ya dari bagian motif kabelnya 1, 2, 3 atau ini 3 kali kelipatan. Selanjutnya saya akan ganti jarum lagi. Saya ambil jarum satunya lagi, jarum kedua. Di sini saya akan ambil 2 kali pola. Nah, langkahnya sama ya nanti.
Nah, jadi seperti ini ya. Nanti semua stitch nanti akan terbagi ke 4 jarum. Jadi yang pertama, jarum pertama saya ambil 3 kali langkah, jarum yang kedua 2 kali, jarum yang ketiga 3 kali, jarum yang keempat 2 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai nanti jarum circular needle-nya ini lepas, lalu digantikan dengan 4 jarum DPN. Nah, sekarang ini jarum circular needle-nya ini sudah saya keluarkan. Dan kita ganti dengan jarum double needle seperti ini. Jadi 4 jarum untuk jalan bagian pengurangannya. Nah, sekarang untuk pengurangan baris yang kedua. Nah, ini yang 1 jarum kita pakai untuk memutar ya. Nah, sekarang untuk pengurangan baris yang kedua, kita bikin knit 1. Knit 1, lalu knit 2 together atau kita decrease. Nah, 2 knit kita decrease. Kemudian knit 2. Nah, ini untuk bagian kabelnya ya, ini sudah berkurang. Tadinya 5, ini sudah menjadi 4 karena kita kurangi 1 stitch. Kemudian di bagian batas, pur 1, lalu knit 2, lalu knit pur 1. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang. Ini bagian kelipatannya yang awalnya 10 ya, sekarang sudah berubah, sudah tinggal 8 stitch karena kita kurangi 2. Jadi tiap baris nanti kita mengurangi 1 stitch per kelipatan. Nah, sekarang kita ulang. Ini saya ulang. Knit 1, knit 2 together, atau 2 knit kita decrease, lalu knit 2, pur 1, knit 2, pur 1. Nah, sekarang langkahnya tadi kita ulang terus ya sampai nanti ke semua jarum. Sampai nanti kembali ke bagian batas atau 1 putaran selesai. Nah, kita kerjakan sampai 1 putaran selesai. Nah, sekarang kalau baris yang kedua selesai, kita masuk pengurangan baris ketiga. Untuk baris yang ketiga ini, kita awali dengan knit 1, kemudian knit 2 together atau 2 knit kita decrease, kemudian knit 1. Nah, ini bagian motif kabelnya sudah tinggal 3 stitch. Sekarang bagian batasnya tetap masih sama, pur 1, knit 2, pur 1. Nah, sekarang untuk per motifnya tinggal ada 7 stitch. Sekarang langkahnya ini kita ulang sampai 1 putaran. Nah, sekarang saya ulang ya. Knit 1, knit 2 together, knit 1, pur 1, knit 2, lalu pur 1.
Nah, jadi untuk setiap langkahnya ini kita ulang sampai 10 kali. Atau karena kita menggunakan kelipatan 10 kali 10 motif ya. Jadi kita setiap langkahnya ini kita ulang sebanyak 10 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai di akhir baris ya, atau sampai di satu baris selesai. Nah, sekarang setelah baris yang ketiga selesai, kita masuk ke putaran keempat, pengurangan putaran keempat. Dan di sini untuk jumlah stitch-nya sudah berkurang ya menjadi 70 stitch dari awal. Jadi setiap pengurangan tiap barisnya nanti berkurang 10 stitch. Jadi untuk pengurangan baris pertamanya berkurang 10 jadi 90 stitch. Kemudian baris keduanya berkurang 10 lagi jadi 80 stitch. Kemudian baris yang ketiga tinggal 70 stitch. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang keempat. Pengurangan putaran keempat. Sekarang di sini putaran yang keempat ini kita awali dengan satu knit. Kemudian knit two together atau 2 knit kita decrease. Nah, karena ini motif kabelnya sudah tinggal 2 stitch. Sekarang masuk ke bagian batas. Ya, bagian batasnya pur 1, knit 2, lalu pur 1. Nah, sekarang untuk polanya dari 10 stitch, sekarang tinggal ada 6 stitch. Nah, sekarang langkah ini kita ulang sampai satu putaran. Saya ulang ya, satu knit two together, lalu pur 1, knit 2, lalu pur 1. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai baris selesai. Nah, sekarang setelah kita selesai di baris yang keempat, ini untuk stitch-nya sudah mulai berkurang, jadi sudah mulai sedikit. Dan karena jarumnya 4 kebanyakan, jadi di sini akan saya kurangi 1. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 3 jarum. Nah, kalau teman-teman ingin membaginya ke 3 jarum, kita pindah saja sebelum kita mulai merajutnya. Kita lanjutkan langkahnya, kita bagi dulu. Jadi kita ambil per motif ya. Jadi kita ambil per motif, usahakan sama rata atau dikira-kira saja, yang penting per motifnya ini jangan sampai pecah supaya saat kita mengerjakan tidak bingung langkahnya. Nah, jadi nanti tinggal 3 jarum ya supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pengurangan baris yang kelima. Nah, sekarang untuk pengurangan putaran yang kelima atau baris yang kelima, di sini kita awali dengan decrease dulu. Jadi karena motif kabelnya ini tinggal 2 stitch, saya akan langsung decrease. Jadi kita bikin knit two together di awal. Kemudian pur 1, nah ini bagian batasnya ya, batas motif. Pur 1, knit 2, pur 1. Nah, jadi sekarang untuk per motifnya sudah berkurang menjadi 5 stitch.
Jadi tinggal 5 stitch. Nah, langkah ini kita ulang sampai satu putaran selesai. Nah, sekarang saya ulang ya. Kita awali dengan knit two together. Lalu pur 1. Knit 2. Pur 1. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang ya, kita lanjutkan sampai satu putaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan baris yang ke-6. Sekarang untuk jumlah stitch kelilingnya ini sudah 50 stitch ya, berkurang lagi. Dan sekarang kita masuk ke pengurangan baris yang ke-6. Kita awali dulu dengan knit 1. Nah, knit 1 ini untuk bagian motif kabelnya ya, sekarang tinggal 1 stitch. Selanjutnya kita bikin pur 1. Kemudian knit two together. Ini yang 2 knit, sekarang kita decrease. Lalu pur 1. Nah, sekarang untuk decrease-nya kita ambil di bagian batas antara 2 pur. Nah, sekarang untuk kelipatannya di sini sudah menjadi 4 stitch. Ya, sekarang tinggal 4 stitch dan langkahnya sekarang kita ulang sampai satu putaran. Nah, sekarang kita ulang ya, 1 knit, 1 pur, lalu knit two together, lalu 1 pur. Nah, kita ulangi langkahnya ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita selesai di baris yang ke-6, kita masuk ke putaran baris yang ke-7. Sekarang jumlah stitchnya sudah menjadi 40 stitch. Nah, sekarang masuk ke putaran baris yang ke-7, pengurangan baris yang ke-7. Nah, kita awali dengan knit 1. Kemudian knit two together. Lalu pur 1. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang. Jadi sekarang untuk per motifnya tinggal 3 stitch. Nah, kita ulang ya sampai satu putaran. Nah, sekarang saya ulang. Knit 1. Knit two together. Lalu pur 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ya sampai satu putaran selesai. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk putaran untuk pengurangan baris yang ke-7. Sekarang sisa stitchnya sekarang ini tinggal 30 stitch. Sekarang kita masuk pengurangan baris yang ke-8. Untuk baris yang ke-8 ini kita awali dengan knit 1. Lalu knit two together.
Nah, sekarang untuk langkah ini kita ulang sampai satu putaran selesai. Jadi satu motifnya sekarang tinggal 2 stitch. Kita ulangi ya. 1 knit, lalu knit 2 together. Satu knit 2 together atau decrease. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai satu putaran selesai. Nah, sekarang pengurangan putaran yang ke-8 sudah selesai. Ini untuk jumlah stitchnya sekarang tinggal ada 20 stitch. Sekarang kita masuk ke pengurangan baris yang ke-9 atau ini putaran yang terakhir. Untuk putaran yang ke-9 ini kita tinggal bikin knit 2 together sebanyak 10 kali. Ya, jadi nanti sisanya tinggal 10 stitch. Nah, kita bikin knit 2 together sebanyak 10 kali untuk satu putaran ya. Nah, sekarang ini untuk putaran yang ke-9, pengurangan putaran yang ke-9 sudah selesai dan ini sudah terakhir ya, baris yang terakhir. Sekarang untuk sisa stitchnya ada 10 stitch. Nah, 10 stitch ini akan kita serut. Jadi benangnya kita potong dulu. Jadi potong saja dikira-kira untuk menjahit ya. Nah, teman-teman pakai jarum lubang besar atau jarum tapestry seperti ini. Nah, kita ambil pakai jarum, jadi 10 stitch ini. Untuk sisa stitchnya kita ambil menggunakan jarum. Kita pindahkan ke jarum ya. Nah, sekarang setelah kita masukkan ke jarum, kita serut seperti ini. Lalu kita rapikan di bagian dalam topi. Nah, kita kunci. Ini saya masukkan ke bagian dalam rajutan. Nah, selanjutnya kita tinggal kunci saja ya jahitannya untuk benangnya supaya tidak lepas. Kita jahitkan, kita selip-selipkan di bagian dalam rajutan, di antara benang-benang ini kita selip-selipkan 2 atau 3 kali. Nah, kita rapikan benangnya. Nah, sekarang untuk topinya ini sudah selesai. Dan untuk bagian sisa-sisa benangnya ini tinggal kita rapikan pakai jarum, kita selip-selipkan di bagian dalam rajutan ya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Jadi ini topi motif kabel dengan ukuran dewasa medium. Dan kalau teman-teman ingin bikin yang lebih besar atau ini ukurannya kurang besar, tinggal ditambah kelipatannya, jadi kelipatan 10. Jadi dari cast on-nya bisa ditambah 10 atau perkelipatan ya. Atau kalau ingin bikin lebih kecil bisa dikurangi perkelipatannya atau per 10 cast on.
Nah, untuk variasinya di sini teman-teman bisa tambahkan pom-pom kalau suka. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Ini yang saya kasih hiasan pom-pom. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang akan datang.